Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk pengerjaan bahan bonsai sancang yang sudah saya kerjakan 2 hari yang lalu. Ini dia pas pengerjaan, saya update juga untuk teman-teman. Nanti pas posisi pengerjaan bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Cara mengatasi luka, apalagi posisi yang di bawah terdekat dengan tanah. Biasanya teman-teman lakukan potong akar atau membuat luka, membuat alur, membuat kesan tua dengan luka ekstrim, tentunya berharap kambium cepat jalan tanpa terganggu suatu yang pertama jamur, bahkan bisa menimbulkan kebusukan. Nah, ini kita harus tangani, siasati secara tepatnya tentunya. Oke, seperti apa, tidak usah panjang lebar, kita langsung mendekat ke bahannya. Sudah ada di hadapan saya, ini dia untuk keempat bahan. Memang ya, untuk 4 bahan ini dari awal saya budidaya itu sejempol tangan. Pertama kali saya tanam di lahan ground, nyampe saya kerjakan 2 hari yang lalu, belum pernah saya sentuh. Cuman pas penanaman awal memang sengaja saya kasih untuk tahtaan di bawahnya, saya urai akarnya, dan baru saya sentuh sekali 2 hari yang lalu. Nah, nampak terlihat, kita mendekat ke satu bahannya. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman secara detail, seperti di depan tadi sudah saya sampaikan tip langkah paling aman dimana kita berproses membuat luka atau alur agar tidak terjadi jamur, busuk, dan kambium biar cepat jalan. Seperti apa? Sebelah kiri dulu satu bahan, nanti akan saya sampaikan ke teman-temannya. Saya ambilkan satu contoh bahan, terlepas dari konsep nanti seperti apa, style bahan ini mau dibikin formal, informal, atau kedepannya seperti apa. Yang jelas di sini saya mau memaksimalkan bahan dulu, karena kalau nampak kondisi saat ini besarannya, pembengkakannya lebih tepatnya lebih besar di atas ya, sama yang di bawah. Makanya untuk pengerjaan kemarin 2 hari yang lalu di sini saya kasih untuk alur atau luka, biar nanti kambium jalan bisa membengkak. Karena saya pernah praktek untuk di bahan bonsai sancang sama juga, saya mencoba pembuatan luka alur secara bertahap. Setelah ini jalan, saya penambahan alur tipis lagi, terus kambium jalan, bisa membengkak di bawah, bisa ngepen. Jadi pangkal batang di sini nyampe di sini bisa membengkak besar. Mungkin juga ini nanti cabang-cabang di atas juga saya treatment juga ya, biar tidak terjadi bengkak. Biasanya kalau kayak gini kondisi yang di atas ya, nah, seperti ini kita loskan, kita biarkan, kita tidak ganggu, sini akan bengkak. Mungkin ini akan saya cangkok dulu, sayang bahannya ya. Di sini memang tak-taknya saya keluarkan, saya biarkan. Setelah 2 hari yang lalu saya pembuatan alur, saya lakukan penyikatan, terus saya semprot pakai air bersih. Ini sudah benar-benar kering, jadi saatnya untuk pemberian salep kambium. Nah, nanti setelah pemberian salep kambium kering, kita biarkan, kita jangan timbun dulu, jangan terburu-buru, biar kambium sedikit agak jalan. Kalau kambium sudah sedikit agak jalan, baru kita lakukan untuk pemasangan ring karpet lagi, kemudian kita timbun sekian. Jadi akan lebih aman ke luka, biar tidak terjadi jamur, bahkan bisa mengakibatkan kebusukan juga, jadi mengganggu kambium untuk jalan.
Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Tadi sedikit saya berbagi tips untuk teman-teman cara mengatasi atau mencegah timbul jamur atau kebusukan pada bahan bonsai sancang. Bahkan ini mungkin berlaku untuk jenis bahan bonsai yang lain ya. Terutama kalau kita proses program di bawah atau membuat alur, tentunya kita berharap proses pemulihan kambium akan cepat. Jadi kita konsep secara sabar ya tentunya. Nanti seperti di depan sudah saya sampaikan, setelah pemberian salep kambium ini benar-benar kering, terus kambium sudah mulai jalan dari tepi-tepi yang kita lukai, baru kita lakukan pemasangan dinding karpet, kemudian kita timbun pakai media tanam. Kira-kira nanti agak sedikit saya timbun sekian ya, tinggi ya nanti ke depan keempat bahan ini. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai di akhir video ini mungkin ada kurang pas atau penempatan katanya kurang tepat untuk teman-teman, saya mohon maaf karena kita hanya manusia biasa ya. Tentunya kita selalu praktek, kita lakukan sentuhan seperti ini, kita proses seperti ini, hasilnya seperti apa, kita mulai belajar dari apa yang pernah kita proses. Dan tentunya tidak luput kita harus banyak-banyak belajar juga dari teman-teman yang lebih senior. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.